Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Baseto yang judul Mualaf lucu lagi, awas ngakak. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Hey, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, hari ini kita akan bahas ya soal ibu-ibu lagi yang mana dia ngawur. Cuman ngawur, entah dia ngawur atau nipu, tapi ngawurnya itu nggak mikir gitu loh cuy. Jadi dia itu maksudnya ngomong asal ngomong, nggak mikir. Coba kalau dia itu nipu, mikir dikit, iya kan. Nah, kalau mikir ya jangan ngawur. Nah, dia mengatakan bahwa Yesaya itu punya anak dua, namanya Immanuel kan. Terus di Alkitab gak ada nubuatan tentang yang namanya Immanuel. Nah, itu kan ngawur kan. Bahkan dia mengatakan bahwa orang Kristen pokoknya ketemu nama Yosua ya pasti dia itu Tuhan gitu. Wah, sejak kapan orang Kristen ketemu nama Yosua kemudian dibilang itu Tuhan? Bener gak? Coba kita nonton videonya dulu. Mereka tuh udah biasa. Berarti kalau nama Yesua itu kan berarti dia itu Tuhan. Dan ada katanya dengan keilahian gitu kan. Nah, nama Yesua itu juga banyak kita perjanjian lama. Karena nama Yesua itu adalah nama pasaran. Seperti nama Bambang kalau orang Jawa. Ya ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok. Yesua yang mana gitu kan. Jadi bukan berarti. Sementara untuk umat Kristen kan tanya terjemahan ngerti. Oh namanya Yesua berarti Allah yang menyelamatkan. Berarti dia Allah. Padahal yang namanya pakai Allah itu udah jamak, orang itu udah sesaat berkabut. Orang memang namanya pakai Allah rata-rata untuk menunjukkan bahwa dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu kan. Ya, Yosua itu banyak nama yang ada di Alkitab. Termasuk Yosua yang menggantikan Musa. Di situ kan Yosua menggantikan Musa dan kemudian Yosua dikatakan apakah di situ orang Kristen semua percaya bahwa Yosua ini berarti dia ini adalah Tuhan gitu. Apakah orang Kristen ngomong langsung kayak gitu? Iya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dia cuma terangkan dulu ya. Jadi gini ya, sebenarnya gini, polemiknya adalah gini ya. Kan gini, yang mereka kan sebut namanya Yesus. Itu diambil dari nama dari akar kata Yosua. Nah, nama lain Yesus yang ambil dari Yosua ini adalah Immanuel. Nah, Immanuel artinya adalah Allah bersama kita. Nah, itu pakar pasalnya, ya. Jadi Allah bersama kita itu diartikan sebagai bahwa itu Allah gitu, guys. Nah, itu masalah di situ, ya kan? Jadi di situ masalahnya. Jadi, nah, Immanuel ini diartikan sebagai Allah menyertai kita, ya, ya. Jadi seakan-akan itu Allah, padahal ini tidak. Ini kan semacam apa ya? Adalah harapan bahwa dengan adanya ini berharap bahwa dia mau berkat gitu guys. Harusnya kan begitu. Nah, jadi masalah adalah kenapa Anda mengartikan Immanuel itu dengan Allah bersama kita, maksudnya adalah itu Allah gitu guys. Misal gini, kita berdoa bahwa semoga ya Allah bersama kita gitu kan. Nah, ini kan berarti kita kita kasihlah julukan bahwa Allah bersama kita pada seseorang. Jadi jangan pernah artikan itu sebagai Allah itu sendiri. Itu hanya nama harapan. Bahwa dengan dikasih yang anak itu nama sebagai Allah bersama kita, dengan harapan bahwa kita dekat dengan Allah gitu. Dengan adanya anak itu gitu loh. Bukan karena itu Allah guys. Itu masalahnya yang harus dipahami. Sama kayak misalnya kayak ada anak misalnya namanya adalah misalnya presiden bersama kita. Bukan berarti dia presiden anak itu kan. Tapi kita berharap dengan ada anak itu sehingga presiden itu dekat dengan kita gitu guys. Saya itu pahami. Jadi di situ coba berpikirnya. Jadi kata Immanuel itu adalah nama lain dari Yesus yang diambil dari kata Yosua. Itu yang saya pahami kita guys. Dia tahu bahwa Yosua di situ adalah orang yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi nggak semua nama Yosua itu Tuhan gitu loh. Ada lagi Yosua yang lain. Apakah dibilang bahwa itu adalah Tuhan? Yesus saja lah, nama Yesus. Ada nama Gabriel Jesus. Itu dia adalah strikernya Arsenal kan. Tapi apakah orang Kristen percaya bahwa dia itu Tuhan, namanya Yesus?
Kan tadi Ibu tuh dijelaskan bahwa nggak serta-merta nama Yesus itu jadi Tuhan. Karena banyak nama Yesus lainnya. Artinya Ibu itu sedang mengatakan bahwa ini Yesus ini adalah Yosua yang sama dengan yang lain gitu. Itu sepahami logika pikirnya guys. Justru Ibu ini sedang membantah bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Ya. Nama Yesus Yosua ini akan katanya yang namanya Immanuel itu, ya, yang diartikan menyimpang itu. Allah bersama kita adalah Allah, pada itu adalah doa, ya, semoga Allah bersama kita. Itu dijadikan landasan. Jadi akar katanya kembali ke Immanuel tadi, guys. Yosuanya disambungkan ke Immanuel, itu dipahami logika. Jadi justru Ibu itu sudah menyampaikan bahwa Yosua itu tidak ada makna apa-apa gitu. Ya. Jadi karena sebenarnya kata Immanuel itu yang bermasalah guys. Itu sama lagi lebih karena enggak sebodoh itu gitu loh. Tapi Ibu ini dengan pedenya mengatakan begitu. Sekarang siapa yang bodoh jadinya kan? Nah, kalau kita lihat Yesus satu-satunya Yosua Hamasia, Yehosua Mesia ya dipercaya adalah Tuhan yang anak Maria, perawan darah Maria, ya. Jadi satu-satunya, hanya satu itu. Jadi nggak semua nama Yesus atau Yosua itu dibilang Tuhan, gitu. Tapi kalau Ibu ini bilang ya namanya orang sana kan biasanya ada Elohimnya, ada Yesua, ada Yahwehnya, begitu itu supaya dekat sama Tuhan. Ya kalau dikasih nama seperti itu dekat sama Tuhan ya oke juga. Tapi nggak semua gitu loh. Jadi jangan berpikir ya secetek itu gitu loh. Jangan berpikir secetek itu kemudian dengan pedenya ngomong ngajar kayak gitu. Bukan mengatakan oh Yosua itu namanya kalau di sini ya mungkin Bambang, mungkin Supeno dan lain-lain, nama pasaran. Aduh, mana datanya? Keluarkan datanya. Coba ada apa enggak? Yang kedua, Ibu ini ngomong katanya begini ya, kalau kita lihat, kalau ada ketik Yosua di Alkitab itu banyak keluar ya. Jadi gini loh, nama itu menjadi pasaran ketika memang banyak digunakan gitu. Jadi Luis harus ngerti apa arti kata pasaran. Contoh kayak Bambang banyak, Bambang Nusena, Bambang Pamungkas, Bambang yang lain-lain lagi kan. Jadi terus ngerti mana nama pasaran mana tidak guys. Ya, jadi ini cukup buktinya adalah ada buka kita pada ketik Alkitab paralel terutama yang bergampang ya di internet banyak itu Alkitab yang paralel atau Alkitab yang online. Ketik aja Yosua, nanti keluar tuh banyak nama Yosua di situ. Orang-orangnya beda-beda guys. Itu sebab logikanya. Dan itu adalah buktinya guys. Ya, namanya anak Yosua, nama anak Yesaya itu namanya Immanuel. Buktikan mana anak keduanya bernama Immanuel. Ada apa enggak? Sehingga Yesus kita selain lihat di mobil-mobil belakang Immanuel, artinya Allah bersama kita ya. L itu berarti Allah, Immanuel ya kan. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus, namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam teks saya itu bukan Yesus, karena Matius 1:23 kan seolah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat ini nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir dan dia akan menamainya Yesaya 14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Kalau nggak salah Yesaya 14. Dia begini ya, kalau ini Luis mungkin dia jarang berdebat sehingga dia tidak tahu hal beginian. Jadi saya tuh di forum-forum debat ya, saya sering sama Suki ya di Facebook terutama, itu banyak mereka mendalilkan bahwa nama lain Yesus itu adalah Immanuel, ya. Nama lainnya Immanuel dan itu diartikan sebagai Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Nah, itulah makanya menjadikan dalil bagi mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang bersama kita itu. Nah, itu guys. Jadi Luis mungkin tidak pernah mendengar ini. Saya sering dengar di dunia perdebatan itu. Di apologesis itu banyak memakai dalil atau banyak memakai hujah itu guys, ya. Bahwa nama lain Yesus adalah Immanuel, ya. Dan dengan nama itu berarti Allah bersama kita, berarti Yesus adalah Allah. Pan logika nggak begitu harusnya guys, karena nama Immanuel itu adalah doa yang orang tua itu berharap bahwa dengan lain anak itu akan membawa dekatnya Allah bersama kita gitu guys. Bukan anak itu yang Allah gitu kan, itu sebab logikanya.
14 apa ya, saya udah lama sih nggak. Ya yang jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat, tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani? Iya, di Shemo Immanuel kalau nggak salah, itu Shemo Immanuel ya kalau nggak salah, itu yang hamil sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hamil anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya perempuan ini mengandung, bukan seorang perempuan mengandung gitu kan. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Ya gini, daripada nanti saya ngoceh-ngoceh dipikir nggak ada data. Ini ada data yang mengatakan begini. Yesaya menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan 2 orang putra. Nah bener nih, 2 orang putra nih, yaitu Shear-Yashub, orang yang tertinggal akan kembali. Nah itu namanya Shear-Yashub. Dan kedua, Maher-Shalal-Hashibaz, cepat rusak, cepat jadi mangsa. Ya, jadi nama yang diberikan kepada kedua anaknya ini merupakan petunjuk mengenai misinya. Ayahnya bernama Amos, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan Amshoya. Ayah bernama Amos. Jadi kalau kita lihat, apakah ini namanya Immanuel? Shear-Yashub, Maher-Shalal-Hashibaz, apa hubungannya sama Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Tetapi dikatakan di sini apa? Artinya apa? Cepat rusak, cepat jadi mangsa. Orang yang tertinggal akan kembali. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan apa yang disampaikan tadi, yang mengatakan bahwa Immanuel adalah anaknya dari Yesaya. Ampun dah. Ya kalau kita lihat ya, di sini ada pemerintahan mengenai Immanuel. Kalau kalian lihat ini ya, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, menarik ya, di sini Ahaz suruh minta tanda, tapi dia nggak mau, karena dia tidak mau mencobai Tuhan. Dan ini adalah sikap yang baik. Tetapi justru dilanjutkan sama Yesaya di sini ya, dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan aku juga? Dikatakan sini dari keluarga Daud. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Loh, kalau kita lihat sini berarti Tuhan melalui Yesaya mengatakan sendiri bahwa dikatakan apa? Bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang perempuan muda. Perempuan muda di sini sebenarnya perempuan yang masih perawan, yang mana dia belum pernah menikah. Dan Gini, saya mau terangkan ya. Coba kita baca. Bentar. Jadi begini ya, kita perlu terangkan bahwa perempuan muda itu ngomong tentang usia. Muda dalam segi usia, nggak ada hubungan sama perawan atau apa, nggak ada guys. Ya. Kalau anda logikanya begitu ya, berarti kalau masih muda itu masih perawan, udah tua nggak perawan, anda salah besar. Ya. Maryam itu perawan hingga akhir hidupnya, tahu kita gitu kan. Jadi, dan banyak orang perawan udah tua guys, dan banyak orang muda yang sudah nggak perawan lagi. Jadi kalau kita ngomong tentang perawan muda, itu jangan dihubungkan dengan perawan dengan tidak perawan, guys. Ini logikanya gimana gitu lo? Perawan tua lu juga kan tidak perawan lagi, nggak gitu logikanya. Muda tua itu ngomong tentang usia. Kok ada hubungan dengan perawan nggak perawan, guys? Ya. Paham gak lagi pikirnya? Ya. Nah, kalau gadis dan janda baru. Gadis berarti masih perawan, janda berarti sudah tidak perawan. Paham ya lagi pikirnya? Jadi apa namanya? Intinya adalah Anda bedakan antara gadis dan janda dengan muda dan tua. Muda tua ngomong tentang usia, nggak ada hubungan sama perawan nggak perawan.
Perawan itu hubungan dengan gadis atau janda, guys. Itu sebab logika berpikirnya. Dan satu lagi, dia akan menamakan Immanuel. Ya, jadi gini ya. Faktanya Yesus kan namanya bukan Immanuel, tapi Yesus atau Yosua. Artinya ini bukan ngomong tentang Yesus ini, tapi memang betul-betul ada orang yang dikasih nama Immanuel, guys. Itu sebab logika begini. Jadi nggak nyambung menghubungkan antara Immanuel dengan Yesus, karena kan ibunya memberikan nama Yesus atau Yosua. Ini Immanuel, berarti ini adalah orang yang berbeda, guys. Itu sebab logikanya. Dan belum pernah melakukan hubungan suami istri begitu. Jadi ini perempuan muda ini, maka dia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Jadi bukan Immanuel ini dikatakan anaknya dari Yesaya seperti yang dibilang sama ibu tadi. Wah, itu ngawur, super ngawur itu. Kalau kita lihat ya, kalau dalam Alkitab ada tanda bintang, kalian klik aja. Kemudian dia akan menunjuk kepada Matius. Jadi ini sebenarnya menunjuk kepada nubuatan yang disampaikan. Nah itu dia. Kenapa kok dihubungkan dengan Matius? Itu masalahnya, guys. Ya. Kenapa bisa dihubungkan dengan Matius? Padahal ini jelas ngomong tentang usia, tua dan muda, bukan gadis atau janda atau perawan nggak perawan, guys. Dari Immanuel ya, ini yang dikatakan Immanuel. Kemudian kita klik dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa anak darah? Atau kalau kita lihat di dalam sini tadi, seorang perempuan muda, di sini dibilang anak darah. Siapa anak darah ini? Anak darah ini jelas adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini perhatikan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini juga tertulis dalam Lukas 1 ayat 27. Ada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi dari perempuan muda inilah Yesus lahir, dan dia dinamai di sini Immanuel. Jadi kalau dibilang wah, Immanuel itu anak keduanya Yesaya, walah itu orang kalau ngawur nggak mikir tuh ya kayak gitu, iya kan? Yang nggak mikir itulah orang yang menyamakan Immanuel dengan Yesus. Ya. Kan dan jelas dia akan memberikan nama Immanuel. Yesus diberikan nama Yesus tuh Yosua, jelas nggak nyambung, guys. Itu sebab logika pikirnya. Jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan, ya, bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Nah, kalau ibu ini nggak percaya adanya nubuat tentang Yesus, yang padahal Yesus itu orang Israel, lalu terus Anda percaya dengan nubuatan yang bilang Nabi Anda ada dalam Alkitab orang Arab? Ya enggak lah. Cobalah bagaimana berpikir. Yang dekat ditolak, yang jauh diterima. Apa-apaan Anda? Begini ya, kita tahu ada ayat berbunyi bahwa kita tahu betapa rusaknya bangsa Israel pada waktu itu, bahkan sekarang juga. Mereka tuh diutus nabi-nabi, mereka bunuh, mereka gergaji. Ya. Bahkan Yesus pun mereka hendak melakukan seperti itu. Jadi ada ayat berbunyi bahwa sesungguhnya keistimewaan daripadamu akan dicabut dan akan diberikan pada bangsa lain. Jadi keistimewaan Israel itu dicabut dan diberikan bangsa lain. Bangsa apa itu? Yaitu bangsa Arab. Yaitu dari keturunannya Ismail. Karena Ismail kan dekat dengan Ishak. Ishak dari Israel, Ismail itu keturunannya nanti Arab, guys. Dicabut keistimewaan dari bangsa Israel diberikan pada bangsa Arab. Ini sama-sama dekat itu. Abang adik, ya. Ishak dan Ismail, guys. Ya. Dekat sekali gitu. Nah, gini, makanya dalam bahasa Ibrani kenapa tidak ada nubuat tentang Yesus, ya, yang Yesus yang itu, ya, makanya mereka itu kita nggak tahu tuh itu apakah itu kitabnya diubah atau gimana, karena kita meyakini itu diubah, ya.
Tapi yang bagian itunya apa diubah? Padahal kita nggak tahu, karena kan yang ketika kita ngomong di kitab sebelumnya itu diubah-ubah tentang manusia, kita nggak tahu bagaimana yang diubah, belum bisa memastikan sebelum kita teliti lebih lanjut gitu. Tapi iman kita sebagai Muslim, dan itu bisa kita buktikan di teksnya, itu memang diubah-ubah. Buktinya kok tidak diubah, atau entah mungkin mereka itu campur juga, mereka tuh memang menyelewengkan, tapi faktanya lah mereka tidak menerima Yesus. Harusnya kalau itu tidak diubah, harusnya mereka menerima Yesus gitu loh, sebagai juru selamat mereka, sebagai nabi yang diutus pada mereka. Tapi tidak mereka terima. Mereka masih menunggu nih sekarang nabi mereka yang akan diutus, yaitu Dajjal nanti guys, yang bergelar Mesias juga gitu, yang akan memakai gelar Al-Masih juga gitu guys. Jadi mereka mengira itulah nabi nanti, padahal itulah Dajjal gitu. Jadi itu membuktikan bahwa memang kitab sebelumnya itu sudah diubah. Sehingga makanya kita heran kalau ibu ini mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani tidak ada debat tentang Yesus. Karena kalau ada tentu mereka akan mengimani Yesus gitu, Nabi Yahudi ini. Tapi kan tidak, mereka masih menunggu nabi yang akan datang kemudian. Padahal itu adalah sesungguhnya Dajjal guys. Itu sebenarnya logika berpikirnya ya. Ada. Sebenarnya banyak banget nubuatan yang ada dalam Alkitab, tapi saya mau ambil yang berkaitan dengan Yesus lah ya. Dalam Mika 5 ayat yang kedua, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, sejak kapan Yesus memerintah Israel? Nggak pernah. Yesus tidak pernah memerintah Israel, nggak pernah deh guys. Bahkan dia dikucilkan sama rabi-rabi Yahudi di Israel. Itu fakta. Jadi ini nubuatan bukan untuk Yesus, logika berpikirnya. Lalu katanya permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pak Yesus kan adanya ketika dilahirkan oleh Maria, Maria ibunya. Ini dua poin tidak mengena pada Yesus gitu loh. Faktanya Yesus tidak pernah meminta Israel, ya. Dan Yesus, karena Israel gimana mau diperintah? Israel sudah dijajah sama Yunani Romawi. Jadi sebelum Anda bisa meminta Israel, Anda harus memerdekakan negerinya dulu dong, gitu ya kan? Jadi contoh gini, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, apakah ada yang meminta Indonesia? Ya, enggak. Kenapa? Karena dijajah, guys. Baru setelah kita merdeka, baru ada pemerintah. Ya. Jadi Anda bayangkan waktu itu memang ada Soekarno yang itu belum presiden loh, masih didaulat untuk membacakan proklamasi, baru dia jadi presiden. Ini merdeka dulu baru bisa memerintah. Aduh, udah pemerintah. Kalau dijajah gimana bisa bikin pemerintah? Ada dijajah kok. Itu yang memerintah adalah penjajah guys. Waktu itu ingat Israel itu dijajah oleh Romawi dan Yunani, sehingga pemerintahnya dari Romawi dan Yunani. Sehingga Yesus tidak pernah faktanya memerintah Israel. Artinya ini nubuatan bukan untuk Yesus guys. Itu yang harus kami pikirkan. Sejak dahulu kala. Jadi ini sebenarnya nubuatan. Dikasih clue sama dia. Dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai terkecil. Jadi Bethlehem Efrata ini akan menjadi kota yang kecil, kota kaum dari Yehuda. Tapi di situ akan bangkit raja. Nah, siapa yang lahir di Bethlehem? Kita akan lihat lagi dari bintang ini. Matius 2 ayat 6 dikatakan apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, siapa ini? Siapa? Yesus yang lahir. Kita lihat konteksnya. Kita lihat di ayat pertama nih. Sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia? Nah, Yesus lahir di Bethlehem, dan Yesus inilah yang dicari oleh Herodes, mau dibunuh karena dia akan menjadi raja yang menggantikan Herodes. Padahal dipikirnya Herodes itu akan jadi raja Israel seperti Herodes, padahal enggak. Kerajaannya adalah kerajaan sorga gitu loh, kerajaan sorgawi. Jadi dikatakan bahwa dia akan meminta Israel, artinya kerajaan duniawi. Meminta Israel bukan kerajaan surga guys. Ini nggak nyambung. Ini mana benar? Setannya serang ya.
Ini kan ngomong tentang bukannya ya Yesus Luis ngomong tentang bahwa Yesus itu tidak memerintah duniawi, tapi memerintah kerja surgawi. Tadinya nubuatan mengatakan bahwa dia akan memerintah Israel. Itu duniawi, jadi mana yang benar gitu loh. Artinya dua ayat ini tidak berhubungan, guys. Logika simpel sekali. Karena tadi ngomong tentang dia akan memerintah Israel, artinya tentu itulah pemerintahan dunia, kuasa dunia. Tapi ini kan di sini Yesus Luis ngomongnya beda lagi. Jadi mana benar gitu kan? Artinya ini adalah dua ayat yang berbeda. Yang satu adalah memerintah Israel, nubuatannya yang satu lagi adalah Luis adalah memerintah kerajaan surga, guys. Salah pemahaman dari Herodes, tetapi ini tidak memungkiri bahwa ini adalah sebenarnya nubuatan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Nah, kalau dibilang itu kayaknya nubuatan yang disampaikan untuk nabi lain, untuk nabi saya, loh, emangnya nabi Anda lahirnya di Bethlehem, emang dari suku Yehuda? Kan enggak. Bahkan dengan sendirinya kan Anda mengatakan bahwa dia ini lahir dari keturunan Ismail katanya. Apa hubungannya sama Yehuda? Ya nggak ada gitu loh. Jadi kalau ngawur itu mau yo mikir. Kalau mikir mau yo jangan ngawur gitu loh. Ya kan jadi lucu-lucuan kalau kayak gitu kan. Benar nggak? Oke, terima kasih, ini saja dari saya Luis Prasetyo. Lihat video. Luis nggak ngerti hubungan yang tadi saya sampaikan, guys ya. Meminta Israel, faktanya tidak. Lalu dialihkan dia tentang kerja surga. Berarti kan dua. Jadi intinya, guys, Luis ini dia tidak paham apa yang dia omongkan. Jadi Immanuel bisa lari ke Yesus, aneh sekali, guys. Ya, dua kisah berbeda disamakan. Jadi ini memang inilah yang kalau mereka menyebutnya sebagai cosmologi, ya inilah dia. Ini cosmologi yang salah gitu kan. Kok bisa jauh sekali dari Immanuel, dari Yesus misalnya. Lalu tadi itu ya kayak gitu lagi. Jadi justru yang aneh itu yang saya nggak mau lucu karena gimana ya? Karena ini sebenarnya saya nggak lucu gitu. Jadi kalau orang sesat itu nggak lucu sama sekali, guys. Mana kita bisa mengatakan lucu atau ngakak orang yang tersesat? Kita harusnya iba gitu kan. Saya iba kepada dia, kan dia tersesat, nggak ngakak. Kita tidak akan pernah mau seperti dia yang kalau dia anggap ibu ini tersesat, dia harusnya bukan ketawain, bukan ngakak atau apa. Tapi ini tidak berlaku seperti itu, guys. Jadi aneh, orang tersesat kok malah dibilang lucu dan dia ketawa kan itu. Enggak. Kita harusnya masa iba. Saya masa iba sama Luis karena dia sesat. Ya, saya tidak mau menertawakan dia, nggak mau. Karena orang kayak gini perlu diselamatkan, ya. Perlu dikeluarkan dari kesesatan, bukan malah dibully seperti dia membuli ibu tadi gitu kan. Nggak gitu ya, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.